Perkenalkan, NIM 120-24015 Hanindya mengerjakan tugas pembalutan dan evakuasi. Untuk pembalutan yang pertama, yaitu untuk luka di tangan. Pertama, dengan saf 0 dilipat menjadi saf 2, lalu dilipat kembali menjadi saf 4, dan selanjutnya dilipat sekali lagi menjadi saf 8. Saf 8 inilah yang digunakan untuk teknik pembalutan pada tangan. Khususnya untuk di sini adalah luka di telapak tangan. Pertama, mitela yang sudah dilipat menjadi saf 8 diletakkan di atas tempat luka, yaitu telapak tangan, untuk memberi tekanan pada luka. Lalu setelah itu dikebelakangkan dan disilangkan, dan mitela ditarik lagi ke depan. Lalu disilangkan kembali di atas luka untuk memberi tekanan tambahan. Lalu dikembalikan lagi ke punggung tangan, dan setelah itu diikat menyesuaikan lokasi di mana luka itu berada, yaitu untuk kasus ini di telapak tangan. Jika luka di punggung tangan, maka simpul akan diletakkan di punggung tangannya. Selanjutnya adalah pembalutan untuk luka di pelipis menggunakan saf 8 pada mitela juga. Caranya sama dengan sebelumnya, namun ketika mitela dilipat pada saf 2 diputar balikan agar terdapat segitiga yang tampak pada mitela saf 8 nantinya. Setelah menjadi saf 8 dan terdapat segitiga kecil yang terlihat, segitiga kecil yang terlihat itu diletakkan di posisi luka. Untuk di sini pelipis di sisi kiri korban. Lalu diposisikan di situ dan diberi tekanan yang cukup, lalu diikatkan ke belakang agar tetap memberi tekanan dan tidak akan bergerak. Untuk yang di bagian belakang cukup disimpul seperti biasa, dan sisa mitela yang berlebih dirapikan ke dalam pembalutnya. Untuk selanjutnya adalah pembidayaan di cedera engkel kaki. Menggunakan mitela, dijadikan mitela tersebut sebagai saf 8 atau saf yang paling kecil, sama halnya dengan yang sudah dicontohkan sebelumnya. Lalu saf 8 inilah yang akan digunakan di cedera engkel nantinya. Pada kaki ini, pertama letakkan mitela di bagian punggung kaki, diposisikan sedemikian rupa, lalu disilangkan di bagian telapak kaki. Setelah itu mitela yang berlebih ditarik ke belakang pergelangan kaki melewati atas tumit. Lalu setelah berada di pergelangan kaki, disilangkan kembali ke depan. Lalu bagian mitela yang berlebih dimasukkan ke dalam yang sebelumnya sudah disilangkan ke belakang pergelangan kaki. Setelah dimasukkan di bagian tersebut, mitela yang berlebih ditarik ke atas dan pastikan dalam kondisi kencang namun tidak memutus peredaran darah. Lalu setelah itu diberi simpul yang kuat agar mitela tidak bergerak dan dapat mengimobilisasi engkel pergelangan kaki. Dan untuk yang terakhir adalah pembidayaan untuk cedera di bagian lengan bawah, atau mungkin di bagian pergelangan tangan dan lain sebagainya, agar bisa terimobilisasi dan tidak terjadi cedera lebih lanjut. Untuk pertama, mitela saf 0 yang tadi sudah ditunjukkan diletakkan di bagian bawah tangan dan disilangkan ke depan dada sedemikian rupa yang ada di video. Lalu diikatkan ke belakang leher korban dengan cukup erat, memastikan kondisi tetap nyaman. Lalu sisa mitela bagian segitiga yang berlebih dibuat ikat simpul agar rapih. Dengan demikian tangan korban tidak akan bergerak, dan jangan lupa juga dirapihkan sedemikian rupa dalam video. Lalu selanjutnya adalah video mengenai evakuasi. Untuk yang pertama 1.0, satu korban yang sadar dan satu penolong. Kaki korban salah satunya diletakkan di atas kaki penolong dan digerakkan sedemikian rupa dalam video. Lalu untuk selanjutnya, untuk 1.1 dalam kondisi korban adalah sadar, kedua kaki korban diletakkan di atas kaki penolong masing-masing
lalu digerakkan satu persatu, dan sebelumnya pastikan juga kondisi korban dalam keadaan stabil dan pergerakan tetap perlahan agar korban tidak semakin cedera sedemikian rupa dalam video. Dan untuk selanjutnya adalah penanganan ketika korban tidak tersadarkan. Untuk yang di bagian kepala, tangan penolong dan korban diposisikan sedemikian rupa dalam video agar tetap tidak akan bergerak. Lalu penolong yang satunya yang di bagian kaki diposisikan di antara lutut korban dan memegang belakang lututnya. Lalu aba-aba dari kepala korban akan diangkat bersamaan. Selanjutnya adalah evakuasi 3.0, yaitu 1 korban tidak tersadarkan dan 3 penolong. Ketiga penolong berada di satu sisi yang sama dan akan mengangkat korban dengan cara memasukkan tangan dalam kondisi tengkurap, lalu diputarbalikkan dan memastikan semua tangan sudah memegang korban dengan baik. Lalu dengan aba-aba dari kepala, korban diangkat namun ditumpu terlebih dahulu di bagian paha atau lutut penolong. Lalu dengan aba-aba kembali dari bagian kepala, korban akan diangkat secara bersamaan. Setelah diangkat, korban bisa dievakuasi atau dipindahkan ke tandu. Untuk menurunkan korban, sama halnya dengan cara mengangkatnya, ditumpu terlebih dahulu di bagian lutut atau paha dan diturunkan ke bagian tempat yang sudah dievakuasikan. Lalu untuk selanjutnya adalah 2.1. 1 korban, 3 penolong, namun penolong berada di posisi yang berbeda, yaitu 1 ada di sisi seberangnya. Prinsipnya sama dengan sebelumnya. Korban akan diangkat dengan aba-aba dari bagian kepala, lalu akan ditumpu terlebih dahulu di bagian lutut semua penolong. Setelah siap, korban akan diangkat kembali dengan aba-aba dari kepala. Lalu untuk cara evakuasi ini dilakukan untuk mobilisasi jarak yang cukup jauh. Penurunannya juga sama dari kepada lutut, lalu diturunkan ke tempat evakuasi.